Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita masuk ke pelajaran simulasi digital pertemuan yang kedua. Nah, di sini Ibu mengambil judul komunikasi dalam jaringan. Ya, komunikasi dalam jaringan. Nah, apa pengertian komunikasi? Ya, komunikasi itu dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar dia saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Nah, secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan Anwar Arifin. Menurutnya, arti dari komunikasi itu adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Skinner turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik, ya, di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Nah, ada lagi pendapat menurut Forsdale. Ini ya, Forsdale. Nah, berkomentar bahwa pengertian komunikasi adalah jenis proses pembentukan, pemeliharaan, serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan. Pengertian komunikasi terakhir datang dari Gode yang mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk membuat sesuatu kemudian ditujukan kepada orang lain. Next. Apa tujuannya? Tujuan komunikasi. Ya, setelah kita mengetahui pengertian komunikasi itu, maka kita tahu tujuannya. Tujuannya secara singkat adalah untuk menciptakan kesepahaman. Berarti harus paham ya. Kesepahaman di antara kedua belah pihak. Ya. Tetapi masih sering tujuan dari komunikasi yang perlu kita ketahui. Pertama, agar hal yang kita sampaikan itu bisa kita mengerti dengan cukup baik. Ya, berarti tujuannya itu adalah kita menyampaikannya dengan cukup baik dan orang lain mengerti. Kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Ya, kalau kita sudah memahami perkataan orang lain, maka menurut Ibu tidak ada lagi salah komunikasi. Ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Ya. Keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, untuk menyampaikan informasi. Ya, sekarang gampang sekali kita mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi juga ya bisa salah dan bisa juga benar. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kemudian selanjutnya sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Itu yang berikutnya. Kemudian next, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Nah, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu, ya, kita perlu mentransfer ilmu antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kemudian mengisi waktu luang dengan
berbicara via telepon, ya mungkin chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain, bisa juga. Ya, ini biasanya yang online, apa itu namanya? Bisnis online, jualan online. Nah, kita jadi tertarik untuk membeli baju, untuk membeli tas, membeli sepatu, dan sebagainya. Kemudian untuk dapat mengenal diri sendiri, ya. Selanjutnya guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Jadi kalau kita diam aja, maka suasana akan menjadi tegang. Ya. Selanjutnya sebagai hiburan. Kemudian untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sebagai benteng agar kita tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya untuk mempelajari situasi yang terjadi. Dan bisa nanti kamu lihat slide-nya. Oke. Nah, di sini ada macam-macam komunikasi. Pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Kalau berdasarkan penyampaian, ya, berdasarkan penyampaian, kalau berdasarkan penyampaian ada lisan, komunikasi lisan, ya. Nah, apa itu? Nanti bisa kamu lihat di slide-nya. Pertama adalah lisan. Kemudian ada komunikasi tulisan. Ya, tulisan ini ya, berarti kalau berdasarkan penyampaian ada dua, ada lisan dan ada tulisan. Oke, nah selanjutnya komunikasi berdasarkan tujuan. Ya, ini biasanya ada pemberian saran, pidato, perintah, ceramah maupun wawancara. Oke, next. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup, ya, berdasarkan ruang lingkup, ya, berdasarkan ruang lingkup. Ada internal, ya, kemudian ada eksternal. Ini dia berdasarkan ruang lingkup. Next, ya, ada banyak jenis-jenisnya. Oke, nanti kita ada sesi tanya jawab, dan yang tidak paham bisa kita diskusikan melalui Telegram grup kita. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat selalu. God bless you.